Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Arfata dari kelas 4B dengan NIM 2309047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, data mining. Nah, di sini saya akan membahas dari text future engineering, di mana kita akan membuat yang pertama dulu cara perhitungan manual dan perhitungan di spreadsheet dari POW dan TTF ITF. Nah, di sini adalah hasil dari pengerjaan saya sendiri, yang dimana saya menggunakan data dari yang di soal data science is fun, meaning, and big busyness. Nah, kita masukkan dari dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, cara menghitung dari TF dokumen yang manual itu kita sama dengan 1/4. Nah, ini juga sama dan menghasilkan 0,25. Dan di sini itu adalah hasilnya 0. Nah, langsung kita ke sini juga dari sama 2/5, menghasilkan 0,2 dan 0,4. TF dokumen 3 1/5. Nah, selanjutnya kita dari TF ITF-nya, penghitungannya sendiri. Nah, di sini adalah log 10 3/2 dan menghasilkan nilai 0,17. Dan TF dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 itu sama juga. Nah, dari perhitungan POW manual spreadsheet itu kita memasukkan data dari ke-8 data tersebut. Terus kita dari TF ITF manual spreadsheet itu kita menghitung TF-nya dulu, term frekuensi. Dari rumusnya itu TF atau jumlah kemunculan terminal di dokumen dibagi jumlah total terminal di dokumen. Terus contoh untuk dokumen 1 itu data science is fun, 4 kata total. Nah, selanjutnya dari hitung ITF, itu rumus ITF-nya itu sama dengan log dalam kurung n dibagi TF term dari TF ini, dari TF ini di atas, terus dengan n jumlah dokumen, terus TF jumlah dokumen yang mengandung TF juga. Gunakan log base 10, bisa juga dipakai di inconsistent saja. Terus kita menghitung dari TF ITF-nya itu rumusnya TF dikurangi ITF sama dengan TF dikali ITF. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan dari soal text future engineering itu di Python. Kita yang paling utama itu kita menginstal dari library tersebut, pip install ntlk dari library tersebut. Terus kita juga dari memanggil pip install force reinstall numpy, kita menggunakan library Genshin. Nah, selanjutnya kita mengimpor dari library di atas, terus kita panggil dari library ini, terus mengimpor regenerasi. Terus dari from Genshin tersebut model, impor pandas juga. Nah, selanjutnya kita menggunakan Google Drive untuk menyambungkan dari dataset tersebut. Di sini saya sudah menyambungkan dengan dataset tersebut. Kita memanggil dari URL-nya yang dataset kita gunakan, terus nama file, terus directory itu drive tersebut. Nah, terus kita mengunduh dari file CSV tersebut, lalu membaca dari kolom tag CSV tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi pelatihan war2vic. Dari fungsi ini kita membuat dari 3 tokenisasi menggunakan Laker tokenization, terus pelatihan model, terus cek vektor dan kata yang mirip.
Nah, selanjutnya kita jalankan pelatihan Word 2 VEC-nya dan menghasilkan dari output drive already dataset ini menghasilkan dataset berikut ini. Nah, dari kata tersebut, kata sign itu tidak ditemukan dalam model karena tidak mengandung unsur yang kita panggil di sini. Nah, kata yang mirip dengan data MY itu 0,99, dengan TGN juga 0,9, kata itu 0,9. Nah, selanjutnya kita menyambungkan Google Drive lagi untuk soal nomor A1D dengan mendeklarasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Nah, di sini kita mengimpor library yang telah kita gunakan di atas, terus demonstrasi glove, model yang sesuai. Kita gunakan model yang glove wiki gigaword 100. Nah, selanjutnya kita memanggil fungsi glove yang tersebut dan dihasilkan glove vektor untuk data 0,-0,47099. Nah, dari glove yang kata mirip, data itu information itu nilainya 0,79 dan analisis juga 0,75 dan kata tracking itu 0,72. Selanjutnya kita mendemonstrasikan word embedding FastTag dalam Python. Kita mengimpor juga dari library yang kita gunakan, terus demonstrasi FastTag. Nah, juga pilih model sesuai seperti yang didemonstrasikan ini. Selanjutnya kita memanggil fungsi FastTag-nya. Nah, dari kata FastTag sama dengannya itu error incorrect model corpus name karena tidak ada kata yang sesuai dengan tersebut. Nah, selanjutnya kita demonstrasikan word embedding bear dari dalam bahasa Python. Kita menggunakan dari memanggil transformer tersebut, terus kita mengimpornya di library ini, terus kita import source. Nah, demonstrasinya bear itu codingannya seperti ini. Terus juga kita contoh teks dari dataset tersebut gunakan kalimat pertama atau default. Selanjutnya kita meminta akses /heading state untuk mengoutputkan atau hasil nilai dari bear ini. Terus kita mengambil representasi untuk token pertama setelah CLS. Terus representasi seluruh kalimat dari token CLS. Kita memanggil fungsi bear dan dihasilkan nilai seperti ini. Nah, di sini ada nilai bear yang min representasi kalimat itu ada min 5,74. Nah, selanjutnya ini adalah soal yang jawabannya itu isai. Jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, fitur vectorization, dan word embedding. Di sini saya sudah menjawabnya. Nah, selanjutnya kita soal ke B, membaca gambar fitur. Nah, yang pertama itu demonstrasi kalau fitur extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python. Di sini kita mengimpor CV2 terus impor matplotlib untuk menampilkan hasil seperti ini. Terus kita membaca gambar tersebut. Di sini saya gambarnya sudah ditaruh di Google Drive ini. Dan terus juga compute histogram untuk menampilkan warna RGB dari merah, biru, dan hijau. Nah, kita ini memanggil ukuran gambarnya. Langsung saja kita PLS show itu untuk menampilkan gambar tersebut dan dihasilkan gambar tersebut itu kalau diagram itu seperti ini, dan yang paling tertinggi dari biru itu kurang lebih dari 5000 lebih, terus dari ini merah itu 5000, terus dari yang hijau itu menghasilkan nilai 4000. Nah, yang selanjutnya itu mendemonstrasikan
tekstur fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Nah, di sini seperti dengan halnya yang di atas, kita memanggil dari parameter from LPP itu radiusnya 3 sama endpointnya itu 8 radius. Convert to grayscale and kebetulan LPP nya itu gray sama dengan CV2 CVT color. Nah, selanjutnya kita show result untuk menampilkan dari gambar tersebut dan dihasilkan seperti ini. Graphical image itu hitam putih, terus LPP teksturnya itu seperti gerigi-gerigi yang menghasilkan dari teksturnya gambar ini tersebut. Jadi di dalam gambar itu semestinya ada tekstur seperti hal yang kayak di tembok itu ada teksturnya. Nah, selanjutnya itu kita mendemonstrasikan shape it key feature extraction menggunakan dari metode Python. Nah, kita mengambil dari schematic fitur terus impor ke hook, dari from schematic terus juga impor ke explore resist, dan generation itu kita menggunakan ukuran terus kita show result itu menampilkan dari gambar tersebut dan menghasilkan gambar seperti ini dari kayak garis-garis dan membentuk gambar ini. Nah, selanjutnya kita mendemonstrasikan key point fitur extraction menggunakan metode di dalam Python dan menampilkan dari shift serve ORB fast brief. Nah, kita menginisialisasi dari ORB detector tersebut dan mendeteksi adanya key point dan compute descriptor. Terus kita menggambar key point tersebut, terus kita menampilkan dari gambarnya tersebut. Nah, dan dihasilkan dari ORB key point itu titik-titik hijau yang ada di bagian gambar tersebut. Jadi ini tidak rata, hanya tertentu saja. Nah, selanjutnya itu kita mendemonstrasikan dari factorization embedding. Yang pertama, demonstrasi embedding menggunakan metode flattening raw pixel. Nah, kita impor terus juga impor navinya juga. Kita mengload dari gambar data yang sudah ditaruh di Google Drive, terus kita flattening. Nah, dan menghasilkan yaitu shape of flattened itu sebesar nilainya itu 12288. Nah, selanjutnya kita mendemonstrasikan embedding dari metode berikut dari VOVW. Nah, kita sama juga menginisialisasi IRB-nya. Kita mengunggah gambar tersebut terus membaca dan mengekstrak fitur. Pastikan deskripsinya juga tersedia dari tersebut dan menghasilkan VOVW vector shape 50. Nah, ini hasilnya nilai-nilai yang sudah ada 50. Selanjutnya itu kita mendemonstrasikan CNN embedding, salah satu pemrograman Python dari Denson, Efficient, Threaded, Exception, dan VAT, dan menghasilkan load. Kita menggunakan from transflow, kita from transflow juga import image, import model, dan kita load data tersebut, load gambarnya juga, terus kita get memanggil CNN fitur tersebut dan menghasilkan delaynya itu 1,7,512. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materinya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.